Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu. Sadaqa wa'ada wa nasara 'abdahu. Wa a'azza sundahu wa zama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atba'uka fanzur ma'adha tara. Qala ya abdi if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Shadaqallahu adzim. Jamaah sidang salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang berarti al-khawfu minal jalil, takut terhadap ancaman Allah. Wal amal bitanjil, beramal sebagaimana Allah contohkan dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Bersyukur ala janji, bersyukur terhadap nikmat Allah. Wal ridho bil qalil, ridho terhadap yang sedikit. Dan takwa yang berarti wal istidad li yaumil akhir, mempersiapkan diri kita untuk kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat kelak. Dengan bekal takwa inilah kita akan menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an yang menjelaskan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang mulia di sisi Allah di antara kita adalah hamba-Nya yang bertakwa kepadanya. Jamaah sidang salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Id yang artinya perayaan. Pada hari ini kita merayakan Idul Adha, perayaan hari kurban. Namun pada sisi yang lain ada banyak saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan musibah yang diberikan oleh Allah, penyakit dan lain sebagainya. Atau mungkin di antara kita yang sedang mendapatkan di mana pekerjaan kita di PHK atau lain sebagainya. Kalau dalam kondisi saat ini, maka kita tetaplah berkhusus kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa kurban itu bermula di mana Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan 1000 ekor domba, 300 ekor lembu dan 100 ekor unta, yang membuat terkagum-kagum umatnya pada waktu itu. Bahkan malaikat pun mengagumi akan kedermawanan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian Ibrahim bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kiranya Allah memberikan dia
seorang putra dan kemudian Allah perintahkan untuk mengorbankannya, maka itu pun akan dilakukan. Maka dengan izin Allah, lahirlah Ismail alaihissalam, anak yang cakap, yang cerdas, yang taat kepada orang tuanya dan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah mengingatkan kepada Ibrahim alaihissalam atas najannya. Pada tanggal 8 Zulhijjah ia bermimpi untuk menyembelih putranya. Dalam benak Ibrahim, apakah ini benar mimpi yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, atau perilaku setan yang ingin menghancurkan keharmonisan rumah tangganya? Maka berulang-ulang mimpi itu pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan dia meyakini benar inilah akan mimpi Allah Subhanahu wa taala atas mimpinya yang kemudian dilaksanakan korban pada tanggal 10 Zulhijjah. Hal ini pula yang diabadikan di dalam ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur ma'adha tara. Qala ya if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Tatkala ketika usia Ismail alaihissalam sudah usia sanggup, Ibrahim berkata kepadanya, wahai anakku, aku bermimpi melihat kamu untuk disembelih, untuk dikorbankan kepada Allah SWT. Maka bagaimana pendapatmu? Ismail alaihissalam berkata, lakukanlah perintah Allah itu, dan insya Allah engkau akan menuju termasuk orang-orang yang sabar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini kita terus menjadikan Nabi Ibrahim dan keluarganya teladan bagi hidup kita. Di antaranya yang kita teladani adalah integritas teologis Nabi Ibrahim. Sejak masa muda sampai masa tua pun Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pada masa itu umatnya yang menyembah berhala-berhala, bahkan yang membuat adalah orang tuanya sendiri. Dan pada usia tua Allah uji dengan mengorbankan putranya. Maka inilah integritas teologis Nabi Ibrahim tidak dilakukan lagi. Allah berfirman dalam ayatnya, walam yakun minal musyrikin, dan tidaklah Ibrahim itu termasuk orang-orang yang musyrik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus kita contoh. Bagaimana tentang integritas teologis kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teladan yang kedua adalah sikap kritis. Sikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan pada masa itu, bagaimana umatnya yang menyembah berhala dan bagaimana ayahnya sendiri yang membuat patung itu sendiri. Apa yang dilakukan Ibrahim alaihissalam? Menghancurkan patung-patung tersebut tanpa harus meninggalkan baktinya kepada kedua orang tuanya, walaupun perbedaan hal ini. Itu yang harus kita lakukan. Kita menjadi umat, menjadi masyarakat, ketika kebijakan-kebijakan pemerintah ini tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam aturan ini, maka kita harus punya sikap kritis dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti halnya yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Keteladanan yang ketiga adalah kematangan pribadi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kematangan ini ditunjukkan bagaimana kematangan berpikir ketika dia mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya.
apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam kepada putranya. Dia mengajak dialog interaktif antara seorang ayah dan seorang anaknya, bukan serta-merta langsung melakukan perintah itu, tapi bagaimana ada komunikasi yang dijalin di antara keduanya, dan mengatakan kepada putranya, wahai putraku, bagaimana pendapatmu terhadap hal ini? Inilah kematangan di dalam berpikir yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kematangan di dalam berpikir ditunjukkan dengan kematangan jiwanya. Bagaimana Ismail alaihissalam dapat perintah itu, dia menjawab, qala ya Tuhan, kerjakanlah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu kepasangan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap perintah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kematangan pribadi ditunjukkan dengan kematangan sikapnya. Nabi Ibrahim tidak menunjukkan dirinya satu-satunya makhluk Allah yang paling taat, yang paling sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia mengatakan, satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau menemuiku termasuk orang-orang yang sabar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap yang keempat yang harus kita tanamkan dalam perilaku kehidupan kita adalah sikap transformasi, merubah diri kita ke arah yang lebih baik. Tidak dibenarkan kita berdiam diri dalam kondisi ini. Penyakit yang merokoti kita, virus yang sampai detik ini belum bisa kita bersihkan, jauh dari itu semuanya, maka kita tidak boleh berpaksa diri. Siti Hajar telah memberikan contoh kepada kita untuk terus berusaha berlari dari kecil dari Bukit Sofa dan Marwa, meninggalkan putra yang dia cintainya, meninggalkan sesuatu yang kita cintai untuk mencari sesuatu yang belum tentu itu didapatkan. Dari Bukit Sofa dan Marwa kemudian muncul air Zam-Zam. Itu berarti kita harus berusaha merubah nasib kita ke arah yang lebih baik. Mau dibawa kemana kita ini, itu tergantung bagaimana diri kita. Allah telah berfirman di dalam ayatnya, Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib seorang kaum, seorang hamba, kecuali hamba sendiri yang berubahnya. Jadi kita harus merubah diri kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sikap keteladanan yang kita lakukan, kita contoh adalah tentang sikap resiliensi, kekuatan mental kita dalam menghadapi ujian dan cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dan keluarganya begitu kuat dalam menghadapi ujian dan musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga harus mampu dan menjadi hal itu. Sikap itu bisa kita tumbuhkan dengan berbanyak istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohon ampunlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah Zat yang Maha Pengampun. Kemudian sikap yang selalu harus kita lakukan, yaitu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, melangitkan kalimah-kalimah thayyibah. Doa yang menjadikan sesuatu yang dicintai, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, sesuatu yang tidak dicintai menjadi dicintai. Itulah kekuatan doa. Dan yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bila kita berdoa, pastilah Allah itu akan mengabulkan doa kita.
dalam ayat Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, jawablah, Allah itu dekat. Allah mengabulkan kepada hamba-hambanya yang berdoa kepadanya. Maka itulah perintah Allah agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan mental itu bisa kita dapatkan dengan adanya kesabaran di dalam diri kita terhadap ujian, terhadap musibah yang menimpa kepada kita. Maka kita tetap tahu sabar dalam ketaatan kita kepada Allah, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, sabar dalam menghadapi ujian atau musibah yang datang dari Allah SWT. Dengan kesabaran inilah Allah akan selalu bersama dengan kita. Allah telah berfirman di dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah salat dan sabar itu menjadi penolong kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kesimpulan khutbah singkat pada Idul Adha kesempatan kali ini adalah semoga kita mampu meneladani tentang kisah-kisah ibrah yang ada di dalam keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga anak-anak kita seperti Ismail alaihissalam yang taat kepada Allah dan perintah kedua orang tuanya. Istri kita seperti ketaatannya, kesolehan